Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat a'azanillah wa iyyakum, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa sama-sama menjalankan salah satu perintahnya, yakni salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi tercinta, guru kita, suri tauladan kita, kekasih kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada ahlul bait beliau, kepada sahabat-sahabat terbaik beliau, ridwanullah alim ajma'in, dan insyaallah kepada kita semua yang berusaha mengikuti sunnahnya dan ajarannya. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat a'azanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Artinya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Penulis rahimahullah menjelaskan tauhid berperan sebagai penghapus dosa, sehingga semakin kuat seorang hamba menerapkan tauhid dalam hidupnya, maka semakin besar kesempatannya untuk masuk surga, sesuai dengan besar amalannya. Oleh karena itu, penulis rahimahullah menyebutkan ayat surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Az-zulmu di sini, ya, kezaliman di sini adalah maksudnya berbuat dosa kesyirikan. Sebagaimana ditegaskan pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tatkala para sahabat merasa takut terhadap ayat ini sehingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Para sahabat ketakutan. Beliau pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, kezaliman di sini bukanlah kezaliman yang kalian maksudkan. Maksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Bukankah kalian telah mendengarkan ungkapan seorang hamba yang salih, yaitu Luqman? Dalam surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Dengan demikian, makna ayat ini selaras dengan kandungan bab ini. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka pulalah yang mendapat petunjuk. Amal. Ya. Kemudian penulis rahimahullah membawakan hadis yang sahih yang milik Bukhari Muslim dari sahabat mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu.
menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah atau tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan sungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, Isa adalah hamba dan rasulnya, sekaligus kalimatnya yang ia campakkan kepada Maryam, serta roh daripadanya, dari roh-roh yang Allah ciptakan, juga bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga apapun amalannya. Hadis ini sahih milik Bukhari Muslim. Penulis rahimallah menjelaskan sabda Nabi di atas ala makana, ya, apapun amalannya, maksudnya walaupun ia sedikit beramal. Jadi walaupun dia sedikit beramal, tapi dia mengucapkan, bersaksi dengan yakin apa tadi? Kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq, maka pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Kata penulis menjelaskan, apa yang dimaksud dengan alamakana, walaupun ia sedikit beramal, maksudnya walaupun dia memiliki dosa dan maksiat. Ini salah satu keutamaan tauhid yang akan didapatkan oleh orang yang merealisasikannya. Yang terakhir, walahuma fi haditsin Itban fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Hadis milik Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari sahabat Itban radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, kalau masih mengartikan tiada Tuhan selain Allah, ini belum kuat. Ya, tapi kalau pengen pemahamannya benar-benar kuat, ya la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Ya, jadi la ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, tadi apa? Sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, ya, atas neraka. Artinya apa? Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dengan yakin, dengan merealisasikannya, dengan meyakininya, ya, maka Allah haramkan dirinya, ya, atau Allah haramkan hamba tersebut, ya, terhadap api neraka. Ya, kemudian hadis yang terakhir ini juga sering saya sampaikan, dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, man qala, kalau bisa nanti dihafal, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamih dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ya, maka dia wajib dan pasti masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertauhid, ya, hamba-hambanya yang bertauhid. Bukan hanya mengucapkan, tapi kita juga komitmen dengan ucapan tersebut, kita merealisasikan, ya, dengan ucapan tersebut, sehingga Allah mudahkan kita, diberikan hidayah dan taufik ketika saat-saat sakaratul maut, saat-saat yang sulit, Bapak Ibu, ya, saat-saat yang sulit. Jadi sakaratul maut itu adalah saat-saat yang sulit, karena syaitan tidak akan menyerah begitu saja. Ya, ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, di akhir hayatnya itu beliau didatangi oleh, ya, iblis, ya, wahai Imam, engkau sungguh telah menang. Ya, kata syaitan, ya, kata iblis ini, engkau sudah menang. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, saya belum menang. Ya. Bahkan iblis ini menyebutkan jasa-jasa beliau rahimahullah. Engkau imam besar, engkau pendiri mazhab Hambali, engkau muhaddits, engkau memiliki Musnad Ahmad, jutaan kaum, jutaan orang dapat hidayah melalui engkau. Ya, majlismu ribuan orang, jutaan orang yang hadir. Tapi kata beliau, pergilah engkau wahai syaitan, demi Allah saya belum selesai sampai saya wafat. Artinya Bapak Ibu, iblis di sini ingin menggoda Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah agar ujub,
agar kita riya, agar sum'ah. Ya, maka biasanya di akhir-akhir sakaratul maut, ya tolong jangan diajak ngobrol, tapi ingat hadisnya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah kepada mayat kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk hamba-hambanya baik ketika hidup maupun di detik-detik sakaratul maut. Akhir ucapan kita adalah ucapan kalimat tauhid sehingga kita dijauhkan dari api neraka dan kita pasti dimasukkan ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrullah fatun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.